memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam sidang putusan yang dilangsungkan di kantor DKPP di Jakarta Pusat, Rabu 3 Juli 2024. Ia didakwa atas pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Pelecehan seksual yang berujung hubungan badan itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di sela acara bimbingan teknik. Kala itu, Hasyim meminta korban untuk datang ke kamar hotelnya. Saat mereka berbincang di ruang tamu, Hasyim merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan. Korban menolak keras, namun Hasyim memaksa, sehingga terjadilah hubungan terlarang. Setelah kejadian binal itu, korban mengalami gangguan kesehatan fisik. Dalam sidang DKPP dijelaskan kali pertama Hasyim bertemu dengan korban terjadi pada 31 Juli 2023 saat KPU mengadakan bimbingan teknik di Bali. Setelah itu, Hasyim intens menghubungi korban dan menyampaikan banyak janji, termasuk akan memberikan apartemen dan menikahi korban. Terungkap pula Hasyim mengubah peraturan KPU terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. Ia menghapus pasal larangan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara saja. DKPP menilai sejak awal Hasyim memberikan perlakuan khusus kepada korban yang dibuktikan dengan ungkapan pandangan pertama turun ke hati. Ia pun tak sungkan memesan kamar hotel dan membelikan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura. Namun, Hasyim membantah semua tuduhan tersebut. Ia berdalih dirinya telah melaksanakan tugas secara jujur, adil, dan profesional sesuai amanat undang-undang. Terkait perubahan peraturan KPU, itu merupakan kebijakan kelembagaan, bukan personal. Setiap penyusunan peraturan dilakukan dalam pleno yang berarti kolektif kolegial. Hasyim pun berkelit, bukan dirinya yang mendekati korban, tapi sebaliknya. Sejak awal, korban menghubungi dirinya untuk menceritakan hal-hal yang bersifat personal, seperti masalah keluarga. Menurutnya, semua yang terjadi merupakan pemutarbalikan fakta. Kendati begitu, Hasyim mengucap alhamdulillah, berterima kasih kepada DKPP yang telah membebaskannya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Publik lantas mengingat ceramah Hasyim Asyari di depan Presiden Jokowi saat sholat Idul Adha di Semarang pada 17 Juni 2024. Kala itu, ia mengingatkan tentang esensi dan pesan moral dalam berkurban. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi, atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asyari saat menjabat ketua KPU itu bukan kasus yang pertama. Ia sebelumnya pernah divonis melakukan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan Hasnaini Muin atau wanita emas di Yogyakarta.
Kasus pelanggaran etik lainnya yang disangsi peringatan keras terakhir adalah saat Hasim bersama komisioner KPU lainnya menerima Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 tahun sebagai calon presiden, sementara peraturan KPU-nya belum diubah.